Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resa Saputri. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Pasundan Bandung. Hari ini, Jumat 8 Desember 2023, saya siap melaksanakan praktik mengajar dengan rangka penilaian uji PPG Daljab 2023 kategori 1. Praktik mengajar uji kinerja ini dilaksanakan di kelas 11D SMA Negeri 1 Gunung Halu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelas 11D dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Saya Muhammad Aditya Permana dan rekan saya Novia Nur Fitriani, Tania Maharani, Alika Zahra, Muhammad Andra Pratama, Muhammad Ihsan Puji Ramadan. Di sini kami sangat mendukung penuh atas kegiatan praktik pengalaman lapangan ke-1 Daljab 2023-2024. Semangat Bu, semangat Ibu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik ya? Baik. Oke, mudah-mudahan semuanya hari ini baik-baik aja ya. Dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan happy semua gitu ya. Berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Siap, bro. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya hari ini. Oke. Dede Sahrul, Fajrina Nur Utami, Ferry Ferdiansyah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini supaya kita rileks, supaya kita konsentrasinya ada gitu ya. Apalagi kan sekarang hari udah siang ya, hari udah siang, jadi biar konsentrasinya semakin kuat gitu ya, biar gak lupa, biar semakin semangat, tubuh kita rileks. Kita sekarang mau melakukan ice breaking dulu. Fokus, ganjil. Oke, genap. Oke, sudah, tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita dimulai pembelajaran, ngebahas apa sih hari ini itu gitu ya. Minggu yang lalu, pertemuan yang sebelumnya kan kalian sudah ngebahas mengenai tentang apa sih tulang itu gitu ya. Tulang rangka tubuh kita itu ada apa aja gitu ya. Ada dari mulai tengkorak, ada tulang bagian tengah badan, ada kaki, ada tulang ekor, tulang dada dan sebagainya. Ada sendi juga, sendi engsel, sendi putar gitu ya. Kemudian kalian juga belajar mengenai tentang otot. Ada otot lurik, ada otot apa lagi? Oke, polos. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Nah, dari mulai sistem gerak itu ada tulang, ada otot, ada sendi. Itu mereka nanti akan mengalami proses gangguan atau kelainan gitu ya. Gangguan atau kelainan itu apa sih? Jadi kayak semacam penyakit gitu ya. Patah tulang itu salah satu termasuk ke dalam gangguan atau kelainan seperti itu ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai tentang hal itu seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada aturan yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah mampu memahami kelainan sistem gerak, kemudian berdiskusilah bersama tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan kalian terima. Lalu selanjutnya adalah penilaian akan dilakukan melalui dua cara, yaitu individu dengan kelompok. Jadi nanti itu penilaian dilakukan dengan dua cara. Yang pertama individu. Individu itu dilakukan pada saat kalian post test gitu ya. Nanti Ibu akan memberikan post test quizzes, itu adalah post test individu. Jadi nggak tim gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang tim atau kelompok, yang mana yang nanti ketika kalian mengidentifikasi suatu masalah itu kalian kerjanya tim, bukan individu. Jadi ada dua penilaian, ada tim, ada individu. Oke. Kemudian penilaian individu pada saat post test, penilaian kelompok pada saat kalian bekerja secara tim. Ini adalah aturan yang harus kalian ikuti belajar hari ini seperti itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini itu untuk apa sih? Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis gangguan sistem gerak, kemudian mampu mengaitkan teknologi dengan kelainan sistem gerak melalui diskusi dengan tepat. Jadi hari ini tuh kita akan ngebahas mengenai tentang kelainan sistem gerak itu ada apa aja sih, kemudian kira-kira kelainan sistem gerak itu bisa disembuhkan gak sih dengan teknologi yang canggih itu gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas seputar itu ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada video yang harus kalian lihat dan nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab.
Lihat ya, lihat, perhatikan baik-baik. Nah, video apa barusan yang kalian lihat? Silat ya. Kalian barusan sudah menyaksikan video yang kalian lihat adalah silat gitu. Di sini ada atlet silat nggak? Ada. Siapa? Andi, Novi, hebat. Banyak atlet silat berarti ya di sini ya. Berdasarkan video tersebut, kita bisa melihat ada 2 orang petarung silat. Bagaimana jika kedua petarung silat tersebut pada saat mereka mau melakukan tarung silat, lalu mereka tidak melakukan pemanasan? Apa yang akan terjadi kira-kira? Kram. Selain kram, apa lagi? Oke. Kram, kesemutan. Kenapa sih kok dia bisa merasakan kram atau kesemutan? Uratnya masih kaget. Oke, uratnya masih kaget, ototnya masih kaget gitunya. Jadi nggak ada exercise, nggak ada pemanasan. Jadi dia teh kaget gitu ya. Jadi kram. Oke, itu yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang akan terjadi jika salah satu petarung tersebut mengalami salah posisi jatuh? Berarti patah tulang, keseleo itu jauh lebih ekstrim ya ketimbang yang tadi. Kalau tadi yang pertama hanya kram aja gitu ya. Tapi kalau ketika dia salah posisi jatuh bisa menyebabkan patah tulang, keseleo dan seterusnya gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena tendangannya terlalu keras, kebenturnya. Oke, karena terbenturnya terlalu kencang gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan patah tulang. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materinya. Gangguan kelainan sistem gerak pada manusia, gangguan atau kelainan sistem gerak yaitu sekumpulan kondisi yang merujuk pada gangguan fungsi saraf. Kondisi ini akan mengakibatkan pergerakan abnormal. Abnormal itu berarti artinya tidak normal gitu ya. Yang nggak seharusnya gitu dan abnormal. Yang akan membuat seseorang mengalami pergerakan cepat atau lambat dari biasanya. Selanjutnya adalah gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terjadi karena adanya perubahan posisi tulang belakang atau spina sehingga menyebabkan perubahan kelengkungan batang tulang belakang. Jadi ini yang harus kalian identifikasi sekarang. Di sini kalian silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing, dibagi 6 kelompok ya. Oke, sudah ya. Jadi di sini tugas kalian adalah kalian harus mengidentifikasi suatu masalah. Di sini Ibu sudah menyediakan masalah-masalah gitu. Di sini kan ada 6 kelompok ya, tapi di sini ada 3 jenis masalah mengenai tentang gangguan sistem gerak. Jadi 2 kelompok itu nanti akan menerima satu permasalahan yang sama. Meskipun nanti kan isinya pasti beda-beda gitu ya, ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi 2 kelompok itu akan menerima masalah yang sama, oke. Kelompok 1 dengan kelompok 6, kalian kebagian atau nanti akan ngebahas atau mengidentifikasi masalah mengenai tentang patah tulang atau fraktura. Kelompok 1 mana kelompok 1? Tugasnya di situ kalian sudah Ibu kasih LKPD. LKPD-nya berarti kalian mengidentifikasi suatu masalah yang Ibu berikan. Nah, kalian itu tugasnya berarti di sini selain kalian mencari identifikasi masalah dari permasalahan Ibu berikan, kalian nanti tugasnya yang pertama ditulis di LKPD, yang kedua kalian membuat laporan yang ada di LKPD harus dimasukkan ke dalam infografis. Bisa ya infografis? Oke. Nah, pada saat nanti kalian presentasi, nanti Ibu tidak akan semua kelompok presentasi, tapi Ibu akan mengambil perwakilan aja. Berarti ini kan totalnya 6 kelompok. Berarti nanti yang presentasi ke depan hanya 3 kelompok aja dari materi yang berbeda gitu ya. Waktunya 30 menit ya, harus udah beres. Seperti ini materinya. Kalian boleh cari referensi dari materi yang Ibu berikan, boleh cari referensi di situ, atau kalian mau search di Google, internet juga boleh. Dikasih waktu 20 menit, kira-kira beres gak? Beres, oke. Lebih cepat lebih baik ya. Karena nanti kalian di akhir ada game juga, ada refleksi juga, ada post test juga. Jadi masih banyak kegiatan. Bisa. Oh, ini kan tugasnya ada 2 ya, ada infografis sama LKPD. Berarti sebagian mengerjakan LKPD, sebagian mengerjakan infografis. Oke, jadi jangan sampai ada yang diem gitu ya, ada yang cuman kerja aja 1-2, semuanya harus kerja sama. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Dari pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang harus kalian kerjakan itu ada pertanyaan enggak?
Enggak, atau udah paham semuanya? Siap, udah Sejauh ini paham gitu ya. Hari ini berarti yang harus presentasi adalah kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 6 ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gangguan atau kelainan lordosis. Gejala lordosis diantaranya ada nyeri otot muncul saat tulang punggung melengkung tidak normal. Terbatasnya gerakan di sekitar leher, bokong lebih menonjol. Gejala kifosis, perbedaan pada tinggi bahu kanan kiri, perbedaan pada tinggi posisi tulang belikat, punggung miring ketika bungkuk. Gejala skoliosis, ada tulang belakang melengkung, salah satu bahu lebih tinggi, tubuh condong ke satu sisi. Terserah ibu. Oke. Ibu, iya. Kelompok Ibu silakan kami, sama kelompok yang di depan kelompok terserah. kami Yang di depan, akan yang di menerima depan. 2 pertanyaan saja. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa. Di sini saya izin bertanya, mengapa pada tulang belakang dapat terjadi kelainan lordosis? Lordosis postural adalah kelainan tulang belakang yang sering terjadi karena kelebihan berat badan. Oke, Terutama salah satunya kelebihan berat itu badan. salah Oke, satunya terus? ya. Terutama jika area perut dan lumbar lebih maju ke depan. Selain itu, bisa juga terjadi saat otot punggung dan otot perut lemah sehingga tidak mampu menumpang tulang belakang dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Hai. Kenalin nih, kita dari kelompok 3 yang akan membahas tentang gangguan otot dan sendi. Yang pertama, gejala kelainan hernia abdominalis, diantaranya benjolan di atas pusar, nyeri di sekitar benjolan hernia, sakit perut terutama saat bersin, batuk, atau tertawa. Yang kedua, faktor penyebab hernia, lahir prematur, kelebihan berat badan, merokok, melemahnya jaringan ikat, faktor kaku leher, ketegangan di bagian otot leher karena gerakan leher yang mendadak, faktor atrofi, otot tidak atau jarang digunakan dalam waktu yang cukup lama, misalnya karena lumpuh. Segitu saja yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa saja penyakit infeksi leher? Apa saja? Itu ada nodotiroid, kista, gondok, tonsilitis, Hodgkin, non-Hodgkin, kanker tiroid. Jadi kita simpulkan dari hasil yang kalian cari, identifikasi dari masalah-masalah yang kalian terima dari ibu, itu di sini adalah gangguan dan kelainan pada rangka. Gangguan pada sistem rangka dapat terjadi karena adanya gangguan secara fisik, psikologis, gangguan tulang belakang dan persendian. Contohnya apa aja sih yang termasuk dalam gangguan sistem rangka itu atau kelainan sistem rangka itu? Yaitu di sini ada patah tulang, tulang belakang bengkok, atau yang tadi apa sih tulang belakang bengkok teh apa ya? Tadi lupa lagi. Lordosis, oke. Kemudian ada kram otot, ada nyeri otot dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini gangguan pada tulang juga bisa disembuhkan dengan memanfaatkan teknologi. Dengan cara yang tadi katanya kalau patah tulang itu bisa disembuhkan dengan cara apa? Pakai gip, apalagi? Pakai operasi, oke. Gimana bisa dimengerti mengenai materi sistem dan gangguan kelainan? Oke, bisa. Kalau gitu, mau ada game atau enggak? Oke, di sini ibu akan menyediakan game. Gamenya adalah puzzle game. Tahu kan puzzle game? Cari kata-kata yang ada di depan. Ini. Yang udah dapat boleh nanti duduk. Ini yang di belakang dapat gak? Yang di belakang dapat gak kata-katanya? Ya, sekolah dapat. Baru 8, berarti sisa berapa lagi? 7 lagi ya, sok 7 lagi masih banyak. Kira-kira nih jawabannya sesuai enggak gitu? Sama enggak jawabannya? Oke, sama tidak? Oke, jawabannya sama ya? Oke, berarti dengan kalian bisa menjawab dari game ini berarti otomatis kalian udah paham mengenai materi ini ya? Oke, sip. Nanti bisa ke ibu setelah pembelajaran ini, bisa datang ke ibu. Ibu tadi saya menjawab ini. Nanti sama ibu di list ya? Oke. Nah, sekarang ini kita lanjut ke ada post test. Tadi kan ingat ada penilaiannya gitu ya. Ada penilaian individu, ada penilaian tim atau kelompok. Sekarang berarti kalian post test ya.
Postesnya mengenai tentang apa? Berarti mengenai tentang materi yang tadi gitu, yang kalian sudah kita bahas. Posesnya lewat quizzes, bisa kan quizzes? Bisa. Oke. Ini kodenya ya yang harus kalian masukkan 818508. Yuk masuk semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Di sini ada 5 pertanyaan, silakan kalian jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari pemenangnya di sini siapa ya? Yang pertama Radit, yang kedua Dede Sarul, yang ketiga Nifa Aulia. Masih tetap dipegang Radit gitu ya hari ini ya untuk postesnya. Berarti bisa kita lihat ya di sini ternyata peringkat pertama itu siapa? Radit ya. Oke. Radit siap-siapnya nanti punya reward dari ibu ya Radit ya. Barusan kalian sudah melakukan postes gitu ya. Jadi postes itu ternyata yang ketika saya belajar hari ini tuh hasilnya ini loh di postes gitu ya. Ada satu lagi refleksi yang harus kalian jawab. Misalkan tapi ini pertanyaannya bukan mengenai tentang apa sih tulang teh, enggak. Lebih ke bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini teh, seperti itu ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa sih yang bikin menyenangkan kalian belajar hari ini? Itu apakah saya mah senang belajar dengan Ibu Lesa? Oke, sok jawab ya. Oke, jawabannya di sini kita lihat ada yang menjawab apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini karena ada gamenya. Makan nasi Padang, Wildan. Emang kalian makan nasi Padang tadi sama siapa? Makan nasi Padang sama ibu. Oke. B aja sih, tapi semangat buat Bu Lesa always. Selalu semangat buat ibu, terima kasih. Oke. Silakan pertanyaan yang kedua. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Bermakna sekali, sangat bermakna banget ibu. Love you tuh. Love you tuh. Bermakna, sangat bermakna sekali bermakna. Semuanya bermaknanya banyak gitu ya. Oke. Apakah saya terlihat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran hari ini? Hayo ini harus jujur sesuai ya. Kira-kira saya aktif gak sih barusan pas kerja kelompok itu saya ngebantu teman saya atau tidak? Aktif loh. Mungkin 50-50, maksudnya kayak apa tuh? 50-50. Mungkin setengah aktif, mungkin setengahnya tidak gitu ya. Aktif banget dong, aktif dong. Oke. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Saya bekerja sama atau enggak? Atau saya cuek-cuek saja, misalkan seperti itu. Ya, pasti dong. Bekerja sama. Oke, pertanyaan terakhir. Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini. Kira-kira kalian bisa menguasai materi hari ini atau tidak? Nggak ada yang kurang. Nah, alhamdulillah berarti kalian paham gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang berarti kegiatan kita hampir beres. Nah, sebelum kita mengakhiri, pengen dong ibu nanya satu orang, kira-kira ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembahasan barusan? Satu orang aja. Jadi kesimpulan menurut saya yaitu jadi kita jadi mengetahui tentang patah tulang. Oke, sip. Tepuk tangan buat Rania. Nah, sekarang ibu punya reward sesuai janji tadi ya. Di sini ibu akan ngasih apa ya semacam hadiah gitu ya. Ini ada nama ibu ya. Tim yang paling bagus menurut ibu itu adalah timnya Ihsan dan Anda. Oke. Sesuai janji tadi, ibu akan memberikan hadiah kepada orang yang postesnya, yang quizisnya nomor 1 gitu ya. Radi, silakan ke depan Radi. Oke, foto dong. Yo, Radit. Dicukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan, apa yang kalian pelajari, pahami tentang kelainan sistem gerak bisa kalian pahami. Jadi sebelum pulang kalian berdoa dulu ya. Nanti pas pulang kalian hati-hati di jalannya ya. Disiapkan dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, dimulai.
Pak, selesai. Siap, siap, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga silakan pulang.